Itu ilmu. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kebetulan para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, Insya Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda program variatif. Insya Allah akan. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang Dan telah sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam wa jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah yang penuh dengan manfaat, bimbingan tilawah Al-Qur'an dan tajwid disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Unis Ali Subana Hafizahullah, dan pembacaan kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim, kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran. Nah, ikhwata Islam wazakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktik membaca Al-Quran di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan dari kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Yang pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Jalla wa Ala yang dengan segala nikmatnya kita dapat menyelesaikan amal-amal soleh kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada orang yang paling kita cintai di dunia dan di akhirat, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian tidak lupa mari kita memohon pada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan para pemimpin kita. Semoga Allah beri hidayah kepada mereka. Semoga Allah perbaiki mereka, karena kebaikan mereka akan menjadi kebaikan buat negeri dan bangsa kita ini. Dan yang berikutnya tidak lupa kita mohon pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk terus berada di atas jalan yang lurus, jalan yang pernah ditempuh oleh para sahabat Nabi SAW dalam rangka mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ikhwana fiddin, a'azakumullah, kita lanjutkan kembali ya, Kaifa Tahfadzul Quran, karya Syekh Yahya Al-Ghawsani hafizahullah ta'ala. Pada Al-Qa'idah Al-Khamisah, kaidah yang kelima, An-Naghamah wal Qira'ah Al-Mujawwadah bisautin masmu' tusabbitul ayat fi dzakirah. Kaidah yang kelima, kata beliau, bersenandung ya,
dan membaca dengan tajwid, kemudian dengan suara yang terdengar, maka akan mengokohkan ayat-ayat tersebut dalam hafalan kita. Ya, ini ya judulnya ya An-Naghamah, yakni bersenandung, ya, bersuara dengan nada tertentu dan membaca dengan bacaan yang bertajwid. Kemudian suaranya hendaknya diangkat, ditinggikan. Nah, ketiga-tiganya ini akan menguatkan hafalan. Beliau berkata, lil Qur'anil Karim khasa'is adidah. Al-Quran yang mulia ini memiliki kekhususan. Famin khasa'isihi as-sautiyah. Di antara kekhususannya adalah dengan suara. Allati tamayyazu biha an kalamil Arab, yang membedakannya dengan bahasa Arab. Yaitu salah satu asya, ada 3 kekhususan dalam suaranya. Awalan, yang pertama, ziyadatu miqdaril gunnah fin nuni wal mim al musyaddidatain wal idgham wal ikhfa. Yang pertama, kekhususannya adalah adanya kadar yang panjang pada gunnah, ya, pada gunnah. Baik dalam nun maupun dalam mim yang bertasydid. Demikian pula gunnah pada idgham dan gunnah pada ikhfa, ya. Jadi ketika kita membaca, maka ya kadar gunnah di situ ya menjadikan suara itu panjang. Dan inilah yang membedakannya ya dengan kalam-kalam Arab yang lainnya. Yang kedua, kekhususannya ziyadatu miqdaril mad fi amakinihil ma'rufah, yaitu adanya panjang tambahan ya pada mad di tempat-tempat yang sudah diketahui, ya, baik yang mad asli maupun yang mad far'i. Maka dengan panjang itulah ya Al-Quran ya memiliki ya qiraah dan tilawah ya, yang bagus. Lalu yang ketiga, an-naghamah al-fitriyah, ya, naghamah nada yang fitriyah, ini yang alamiah, allati tajri ala lisanil qari, yang keluar dari lisan si pembaca Al-Quran, ya. Anna kana mustawahul ilm, ya, dari ya mustawa yang manapun, ya, semampu mereka. Nah, inilah 3 kelebihan atau kekhususan dari Al-Quran dari sisi suara. Adanya gunnah, ya, dan ini tidak ada pada kitab-kitab yang lain. Suara gunnah ketika dibaca, orang membaca Al-Quran tidak ada. Tidak ada pada kitab-kitab yang lain. Suara mad, ya, mana yang panjang, mana yang pendek, tidak ada pada kitab-kitab yang lain. Dan an-naghamah, ya. Karena itu Al-Quran di atas segala-gala yang
lain. Walidzalika fa inna qiraatul Qur'an bi naghamah muhabbibah ladaika mundhabitah bi ahkami tajwid. Karena itulah membaca Al-Qur'an dengan nagham, ya, dengan nada akan menyenangkan, ya, apabila disesuaikan dengan hukum-hukum tajwid. Tusahilu alaika amaliyatul hifz, ya, juga akan memudahkan, ya, usaha dalam menghafal. Wa bittali tusahilu alaika amaliyah isti'adah al-mahfuz marratan ukhra ghaiban. Kemudian juga memudahkan pula, ya, dalam memurajaah hafalan-hafalan, ya, pada kesempatan yang berikutnya. Fa inna lisanaka idza ta'awwada ala iqa'in muayyanin fa innaka indama tunqisu kalimat minal ayat sahwan fa inna lisanaka la yutawi'uk. Kalau engkau lisannya sudah terbiasa, ya, mendengarkan nada tertentu, maka ketika ada yang lupa ayatnya, ya, maka lisan tersebut akan, ya, berhenti, ya, tidak bisa membaca karena ada yang kurang. Wa idza tawa'akal lisan fa innal udhuna allati ta'awadat ala tilka an-naghamah min lisanika fil ghalib la tataqabbal khata. Demikian pula apabila sudah terbiasa lisannya, ya, maka telinga pun akhirnya yang sudah terbiasa mendengar naghamah tersebut dari lisan, ya, tidak akan bisa, ya, menerima kesalahan. Nah, ini efek, ya, efek atau dampak yang bermanfaat, ya, bagi orang yang membaca Al-Quran dengan naghamah tertentu. Maka, ya, apabila itu sudah dibiasakan dengan lisannya, maka akan terbiasa juga terdengar oleh telinganya. Dan apabila ada sesuatu yang kurang, ya, maka akan berdampak, ya, pada telinganya, pada lisannya, sehingga dia akan, ya, mengetahui kalau dia bacaannya keliru. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, man lam yataghanna bil Qur'an, siapa yang tidak membaguskan bacaan Al-Qur'annya, yakni membaguskannya dengan ilmu tajwid. Wa qala aidha hassinul Qur'an bi aswatikum, baguskanlah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian yang bagus. Fa inna sautal hasan yazid Al-Qur'an hasanan, karena suara yang bagus akan menambah kebagusan Al-Quran tersebut. Ini hadis diriwayatkan Al-Imam Ad-Darimi. Wa yanbaghi 'alaika an taqra' ala sijiyatik wa alla tatakallafa taqlida naghamatil qura. Dan sepatutnya engkau membaca Al-Quran sesuai dengan, ya, kemampuan, ya. Wa alla tatakallaf, jangan membacanya, ya, dengan takalluf, yakni membebani diri, ya, dengan cara apa? Taqlid, ikut-ikutan. Naghamatil qurra, ya, ikut-ikutan nada-nada, ya, para
qori-qori tertentu, ya. Nah, itu, ya. Bukan berarti, ya, kita sama sekali tidak boleh meniru, bukan. Artinya, ya, sesuai dengan kemampuannya saja. Bisa jadi terkadang ada orang yang, ya, kemampuannya bisa, ya, bisa mengikuti. Tapi ada pula yang tidak bisa. Nah, yang tidak bisa ini jangan memaksa-maksakan diri, ya, untuk mengikuti, ya. Sehingga kalau dia tidak berhasil mengikuti, dia malah jadi malas membaca Al-Qur'annya. Ini salah. Bukan mengikuti atau dengan taklid itu yang dianjurkan, bukan. Tapi bacaan dengan tajwid, ya, yang baik itulah yang diutamakan. Wa ayyakuna dzalika bisautin masmu'in. Dan ketika membaca hendaknya suaranya diangkat supaya terdengar. Li'anal jahra bil qiraah yusa'idu fi amaliyatil hifz. Karena mengeraskan bacaan Al-Qur'an bisa membantu proses, ya, hafalan kita. Nah, ini, ya, yang harus kita perhatikan, ya. Jadi bukan berarti, ya, ketika kita harus membaguskan suara lalu kita, ya, punya beban atau punya kewajiban harus meniru qori tertentu, tidak, ya. Jadilah, ya, bacaannya sesuai yang ada pada diri kita, ya. Qala Az-Zubair bin Bakar, berkata Zubair bin Bakar, dakhala alayya abi wa ana urawi fi daftarin wa la ujahir. Ayahku menemui aku ketika aku sedang merawi, ya, merawi ini membaca tapi dalam hati, ya. Fi daftar wala ujahir, ya. Memegang daftar, yaitu memegang buku, tapi dia tidak baca dengan keras, ya. Urawi fi ma baini wa bain nafsi, yakni dia membacanya, ya, dalam jiwanya, ya. Faqala li, ya, kemudian berkatalah ayahku, inna malaka, ya, min riwayatika hadhihi ma adda basaruka ila qalbik. Sungguhnya, ya, bagimu apa yang kamu riwayatkan ini, ya, adalah yang kamu lihat, ya, sampai ke hati kamu. Fa idza aradta riwayah, kalau kamu ingin, ya, fanzur ilaiha wa wajhar biha. Kalau kamu ingin, ya, maka, ya, lihat tulisannya dan keraskan bacaannya. Fa innahu yakunu laka ma adda basaruka ila qalbika. Maka itu akan menjadikan untuk kamu apa yang kamu lihat, ya, itu akan sampai ke hati kamu. Wa ma adda sama'aka ila qalbika. Demikian pula yang kamu dengar, ya, itu akan sampai juga ke hati kamu. Nah, ini keuntungannya mengapa kita disuruh mengeraskan bacaan. Kalau hanya membaca dalam hati, maka itu adalah bagian mata yang sampai ke hati. Sedangkan apabila, ya, dengan mengeraskannya, maka bukan hanya mata yang sampai ke hati, tapi juga suara tersebut, ya, sampai ke telinga, sehingga telinga, ya, akan mengisyaratkan pula ke hatinya. Nah, ini keuntungannya, ya, membaca dengan mengeraskan suara, ya. Maka ini sangat, ya, penting sekali, ya.
Karena sebagian ada orang yang berusaha untuk menghafal tapi suaranya pelan, ya, dalam hati, ya. Maka ini tidak, ya, menguatkan hafalannya. Wa qala Abu Hilal Al-Askari wa yanbaghi lid-daris an yarfa'a sautahu fi darsihi. Sepatutnya, kata Abu Hilal, para pengajar, ya, terutama pengajar Al-Quran, ya, ketika mengajar hendaklah dia angkat suaranya hatta yusmi'a nafsahu, hingga terdengar pada, ya, dirinya sendiri. Fa inna ma sami'athul udhun rasakha fil qalb, ya. Maka apa yang, ya, terdengar, ya, oleh telinga, maka dia akan, ya, meresap ke dalam hati, ya. Nah ini, ya. Jadi, ya, bagi para pelajar, ya, ketika menghafal pelajarannya, ya, berusaha untuk mengangkat suaranya, ya. Apalagi kalau dia seorang guru, ya. Apalagi seorang guru, ya. Kalau seorang pelajar saja, ya, disuruh mengangkat suaranya, ya, supaya, ya, terdengar, ya. Nah, di sini wayan bagi lidaris, ya, bagi seorang yang belajar, ya, untuk mengangkat suaranya. Walihadza kana al-insan aw'a lima yasma'uhu minhu lima yaqra. Karena itulah, ya, manusia, ya, lebih, ya, ingat apa yang ia dengar, ya, daripada apa yang ia baca. Wa idza kana al-madrus mimma yafsahu tariqal fasaha wa rafa'a daris bihi sautahu zadat fasahatuhu, ya. Demikian pula kalau, ya, yang dipelajari adalah, ya, yang membutuhkan, ya, kefasihan, maka dengan, ya, mengangkat suaranya maka akan bertambahlah kefasihannya tersebut, ya. Mungkin sampai sini, ya. Ya, selesai. Ya, ya, sampai, ya, kita nanti akan lanjutkan pada kaidah yang ke-6, ya. Jadi inti dari kaidah yang ke-5 ini, ya, hendaknya kita berusaha ketika menghafal itu, ya, dengan suara yang bagus, ya. Lalu kemudian, ya, dengan tajwidnya, lalu kemudian dengan mengangkat suaranya, yang keras suaranya. Intinya seperti itu, ya, dalam kaidah yang ke-5 ini. Semoga dapat difahami oleh kita sekalian dan Allah mudahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan kaidah ke-5 dalam menghafal Al-Quran dengan memperhatikan irama atau bersuara dengan nada tertentu dan suara yang bagus. Nah, ikhwatai Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat ke-23 di line telepon 021 823 6543. Baik, untuk penelpon pertama kita coba angkat di line telepon 021 823 6543. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Untung di Pondok Ungu. Ya. Ya. Ayat 23, Ustaz. Ya, betul. Qadar. Baru masuk, ya. Baik, ya, Pak terputus, Untung, ya.
kedua terputus, bisa menghubungi kami kembali di line telepon 0218236543. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara. Ya, mohon maaf Bapak, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Ya udah. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Dede lah, di Bogor. Pak Dede di Bogor ya. Silakan Pak. Surat Al-Kahfi ya. Betul Iya, Pak. betul. Ayat 23 ya. Benar Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in. Wala taqulan, ada tasydid ya pada huruf nun ya, ditahan ya. Wala taqulanna li syai'in. Ini Tasydid lagi ya. Ini, itu ada tasydid lagi ya. Wala taqulanna li syai'in inni. Coba ulang lagi. Wala taqulanna li syai'in ini fa'ilun jalika goda. Coba dengar baik-baik ya. Karena suara Bapak tidak panjang, maka bacanya jangan dipanjangkan ya, pendek-pendek saja ya. Misalnya begini Pak ya, untuk orang seperti Bapak bacanya begini Pak ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Begitu bacanya Pak ya. Jangan langsung karena napasnya nggak kuat ya. Ulang lagi. Nafas, Pak. Wala takut. Wala naqulanna li syai'in ini fa'ilun jalika goda. Ya. Coba ulang lagi. Ya, ulang lagi yang saya ajarkan. Ya, ini khusus untuk Bapak saja ya, karena Bapak napasnya nggak kuat ya. Jadi ya ada rukhsah ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Coba ulangi begitu Pak. Ya. Wala naqulanna. Wala ta tadinya huruf ta bukan li syai'in ini fa'ilun jalika goda. Aywa, barakallahu fiik ya. Semoga Pak Dede ya di Bogor ya, Allah tambahkan terus semangatnya untuk belajar Al-Quran dan semangat juga dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Pak Dede yang ada di Bogor atas partisipasinya di kesempatan ini. Semoga Allah berikan kemudahan bagi Bapak untuk terus membaca Al-Quran. Allahumma amin. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Ilham Pak Ilham di mana? di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Ya. Kendari ya. Iya, iya. Baik. Silakan Pak Ilham, surat Al-Kahfi ayat ke-24. Ayat 24. Iya. Dikecilkan dulu volume televisinya Pak. Bapak mendengar langsung aja melalui telepon. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا. Rabbi itu 2 harokat ya. Coba ulang kembali. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 pendek. Salasami'atin. Ya. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Bagus bacaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan semangat antum untuk terus membaca Al-Qur'an dan mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Barakallahu fiikum Ustaz. Wa fiik barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Ilham yang ada di Kendari atas partisipasi yang di kesempatan ini. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 021 823 6543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Silakan. kembali lagi ya. Ya, di Pondok Ungu. Ayat 26 Ustaz. Iya, betul. Ayat 26 sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahu a'lamu bima labisu. Lahu ghaibus samawati wal ardh. Absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusriku fi hukmihi ahada. Aywa, barakallahu fiik ya. Tapi tadi masih tetap ngambil napas di tengah-tengah bacaannya. Nah, jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan kalau nggak mampu napasnya, berhenti saja terlebih dahulu ya. Baik, semoga Allah tambahkan ya semangat Bapak Untung ya untuk terus membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Untung yang ada di Pondok Ungu atas partisipasi yang di kesempatan ini. Silakan di belakang Pak Untung masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Sunarto di Serang, Banten. Sunarto. Pak Sunarto di Serang, Banten ya. Silakan Pak, surat Al-Kahfi ayat ke-27. Ya, silakan Pak. Hasan belum muncul di layar. Oh, baik. Ayat 27. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. La mubaddila likalimatih. La mubaddila
مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. Halo, lanjutkan Pak. Apa sudah situ aja? Ini belum ganti ya slide-nya. Sudah Pak? Belum. Baik. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم. Panjang. Na-nya panjang. ولا تدع عينك. Wala ta'du. Ulang lagi. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Aywa, barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan semangat antum untuk membaca Al-Quran dan semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Jazakallah khairan. Wa iyyak. Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Pak Sunarto di Serang, Banten atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal di Jakarta ya. Nah, Ustaz. Silakan Pak Zainal. Surat Al-Kahfi ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina nara ahata bihim. Naran, ulang dari naran ahata bihim. Naran ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli Yashwil wujuh. wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Aywa, barakallahu fiik. Bagus Pak Zainal. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam menghafal Al-Quran, membacanya, dan juga dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan Pak Zainal atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadan di Cianjur, silakan. Iya Ustadz. Iya, ini ingin coba baca Ustadz. Ya. Ayat keberapa ya? Sekarang ayat ke-30, Pak. Iya.
Ini tolong diluruskan soalnya saya suka tertukar dengan surat yang saya kan melalui hafalan Ustaz. Mohon dibantu. Inaladina ya Ustaz. Betul. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban hudra. Dari mana Ustaz langsung? Wayalbasuna thiyaban hudram min sundusin wa istabraq muttaqiina fiha 'alal araiki ni'mas thawabu wa hasunat murtafaqa. Ahsan, barakallahu fiik ya. Ya, bagus bacaannya. Ya, semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk menghafal Al-Quran dan semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ini mau bertanya Ustaz. Silakan Pak Kadan. Mau bertanya Ustaz. Ya, silakan. Ini tentang masalah membaca surat Al-Ikhlas Ustaz. Di akhir ayat pertama kan itu kalau di wasol ada nun kecilnya Ustaz. Jadi dibacanya Qul huwallahu ahadunillahus samad gitu Ustaz. Ya. Lalu ada kebiasaan dari dulu, saya juga dulu begitu Ustaz. Jadi bukan pakai nun kecil tapi pakai lam. Jadi dulillah gitu. Jadi bacanya gimana? Maksudnya jadi setelah huruf dal itu ada lam gitu. Jadi dulillahus samad gitu Ustaz. Keliru dong, bacanya keliru. Ya, jadi ada yang menanyakan apakah katanya ada dua cara baca atau satu pakai nun aja gitu. Jadi ada yang nanya ke saya gitu Ustaz. Yang pakai nun itu yang betul ya. Yang pakai lam tidak ada sama sekali dasarnya. Kemudian di ayat ketiga dal sukun itu kan setahu saya kalau misalkan ada huruf qalqalah yang sukun asli biasanya di tengah kata itu kan mad qalqalah sugro. Kemudian kalau misalkan ada sukun di akhir itu qalqalah kubro. Ini kan sukun asli cuman di akhir ayat. Apakah ini qalqalah yang mana Ustaz? Tidak jadi masalah ya. Baik itu lam yalid walam yulad ya. Mau dibaca ya, maka bacaannya adalah qalqalah ya. Baik ada yang mengatakan itu sugro atau itu kubro ya. Yang jelas bacaan sugro dan kubro itu sama ya. Ya. Nah, begitu ya. Yang beda yaitu bacaan yang ketiga yang bertasydid itu baru berbeda bacaannya. Nah, jadi dalam kata dalam akhir ayat itu kan lam yalid walam yulad. Jadi di yulad itu kalau kelas sugro juga bisa disebut. Bisa disebut juga karena memang dia tertulis dengan sukun di atasnya. Ya. Namun jika ada yang mengatakan kubro karena dia asalnya yuladu ya. Lalu karena ada lam sehingga diwakafkan. Itu pun boleh, nggak ada masalah. Iya Ustaz ya. Taib. Ya, syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Kadan yang ada di Cianjur atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Dari Puji di Bojongkulur. Pak Puji di Bojongkulur. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum Huruf dot ya, bukan huruf qalqalah ya, jangan diqalqalahkan. Oh, Wadrib, nah itu ba-nya baru qalqalah ya. wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima. Coba ketika membaca fokus panjang pendeknya apa ya. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Coba ulangi. Wadrib Jangan dikolkolah huruf dotnya Pak. Wadrib Ya lahum begitu. masalar Masalar. Jangan saknya jangan dipanjangin, saknya pendek. masalar rajulaini ja'alna li ahadihima. Pendek saja ya. Bapak baca jangan terlalu panjang-panjang ya. Pendek saja. Wadrib lahum masalar rajulain. Berhenti situ ya. Coba ulangi. Wadrib lahum masalar rajulain Nah, lanjut. ja'alna li ahadihima jannataini min Berhenti saja Pak, berhenti ya. Karena kalau panjang sedikit Bapak sudah berubah lagi nanti bacaannya ya. Ya, Pak. Ulang lagi. Dari Ja'alna ja'alna li ahadihima jannatain. bagus. Jannataini min a'nab. Jannataini min a'nabin wa hafadnahuma binaqrin wa ja'alna bainahuma jar'a. Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk terus membaca Al-Quran, mempelajarinya dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Pak Puji yang ada di Bojongkulur atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Alimuddin nih Pak di Jakarta ya. Pak Alimuddin di Jakarta. Silakan Pak. Surat Al-Kahfi ayat 33 ya. Iya, benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a. Bagus. وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Bagus ya, bacaannya bagus, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan untuk antum semangat terus dalam membaca Al-Qur'an
dan semangat juga untuk mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ya, ada pertanyaan Pak? Sementara tidak ada, Ustaz. Baik. Itu saja. Barakallahu fiik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Alimuddin yang ada di Jakarta atas partisipasinya di kesempatan malam yang berbahagia ini. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Kahfi ayat ke-36. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasyidin Endrekang. Ya, silakan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن Rabbi dua harakat. Wala irudittu. Ulang lagi tasydidnya. Wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب turabin ikhfa ya dibacanya dengan gunnah ya ikhfa. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي Rabbi dua harakat jangan lupa. عفوا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Aywa barakallahu fiik ya Pak Rasyidin. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk membaca Al-Quran, menghafalnya dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada pertanyaan Pak? Mungkin Pak Rasyidin? Untuk sementara Ustaz tidak ada pertanyaan. Baik. Mudah-mudahan Ustaz diberikan kesempatan umur yang panjang dan berkahnya amal ibadahnya dalam mengajarkan ilmu syar'i. Amin. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Rasyidin yang ada di Endrekang atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka kesempatan terakhir bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk praktik membaca Al-Quran di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Wahyu, Jatimulya Tambun. Pak Wahyu di Jatimulya Tambun. Mohon maaf Bapak, sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Iya Ustaz, sudah. Ya. Ya, udah ya. Silakan Pak Wahyu, surat Al-Kahfi ayat ke-39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا Fa'asa 2 harokat saja, jangan kepanjangan. Fa'asa Rabbi ayyu'tiyani khairam min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Masya Allah, barakallah ya. Bagus bacaannya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk membaca Al-Quran dan semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Iya, silakan Pak Wahyu. Saya bertanya tentang fitnah, Ustaz. Fitnah. Zaman fitnah gitu. Iya. Bukan zamannya yang fitnah, orangnya yang penuh dengan fitnah. Oh ya. Ya, itu Ustaz tentang fitnah. Iya. Apakah merajalelanya bid'ah itu termasuk juga fitnah, Ustaz? Ya, itu saja ya. Syukran. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Jadi bukan zaman fitnah ya, tapi memang orangnya ya. Orangnya yang ya menjadi fitnah ya. Ya harus luruskan ya, karena jangan disalahkan di zaman ya. Allah Subhanahu wa taala ya ad-dahr ya. Allah adalah ad-dahr, waktu, zaman ya. Jadi tidak boleh disalahkan ya, tapi orangnya ya. Bukan zaman yang edan, tapi yang edan orangnya ya. Ya itu memang salah satu di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat ya, bahwa terjadi banyak ya fitnah-fitnah di muka bumi ini ya. Ya di antaranya yang tadi ya disebutkan ya tentang ya banyak orang yang malas dalam mencari ilmu ya, banyak orang yang ya meninggalkan majelis-majelis ilmu ya. Sehingga nanti ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam ya, mungkin itu termasuk dari fitnah yang besar yang ada di zaman yang kita hidup sekarang ini. Namun kita selalu berdoa kepada Allah ya, sebagaimana bekal yang diajarkan oleh Nabi kita ketika berada di tasyahud akhir ya, kita disuruh berlindung. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihin dajjal ya. Yaitu doa perlindungan ya, di antaranya fitnatil mahya wal mamat ya, fitnah kehidupan. Maka itu anjuran saya ya, jangan lupa untuk Bapak ya, kaum muslimin sekalian ya, dalam salat di tasyahud akhir amalkan ya doa berlindung kepada Allah dari fitnah tersebut ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada riwayat lagi wa min syarri fitnatil ma'sam wal maghram ya. Fitnah ya bergelimang dengan dosa dan fitnah terhimpit oleh hutang ya. Naam ya. Itu doa ya yang diajarkan Rasulullah SAW. Naam demikian Allah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Wahyu. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Pertanyaan pertama dari pendengar Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh kita menghafal Al-Quran berpatokan dengan mendengarkan berotal seorang qori yang tartil saja? Insya Allah juga menyentuh hati yang mana secara perlahan kita dapat mengikutinya. Di samping kita juga melihat Al-Quran. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya ya. Berusaha menghafal ya
adalah berusaha juga dalam belajar, ya. Maka ya sepatutnya mendengarkan bacaan dari qari itu hanya sebagai alat bantu ya, dalam kita menghafal. Yang sesungguhnya kita menghafal itu di hadapan ustadz, di hadapan guru, ya. Jadi ya saya tidak sarankan antum menghafal ya sendiri, ya. Tapi menghafal itu ya mesti di hadapan guru, ya. Qiraah itu ya harus diambil dari seorang guru, ya. Al-qiraah al-riwayah, ya. Qiraat itu adalah bagian ya yang ada di bawahnya, yaitu riwayat, ya. Ya'khudhul akhir anil awal, ya. Yang belakangan mengambil dari yang terdahulu, ya. Karena itu usahakan ya datang ke majlis ya dan duduk ya membaca Al-Qur'an bersama dengan ustadz, dengan guru, ya. Bukan menghafal dengan kaset ya atau tilawah yang kita inginkan, bukan. Jadi itu hanya diperbolehkan untuk membantu saja. Mungkin ketika kita sudah lelah menghafal ya, lalu kita ingin mendengarkannya, silahkan ya, setel ya, audionya untuk ya kita beristirahat sambil mendengarkan lantunan ayat. Demikian, wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana apabila kita lupa nada atau irama pada saat menjadi imam di pertengahan rakaat kedua sholat maghrib, sehingga tidak memakai nada dan jadi lupa beberapa ayat? Mohon nasihatnya Ustaz, syukron. Iya, nah, ini pertanyaan yang ya sesuai dengan judul yang tadi kita baca, ya. Memang itu terkadang terjadi, ya, karena ya, ketika dia baca dengan nada yang berbeda, dia jadi lupa, ya. Nah, inilah makanya saya sarankan antum ya membaca Al-Qur'an sesuai dengan ya nada yang biasa ya dan mudah bagi dirinya, ya. Bukan mengambil nada dari qari yang lain yang tidak sesuai atau tidak cocok pada asalnya dari diri kita. Ya, itu ya. Jadi mungkin saja ada terjadi misalkan ya seseorang yang memang dia sejak awal nadanya seperti syekh, misalnya syekh atau qari fulan, ya. Lalu ketika dia dengarkan cocok dengan dia, maka mudah baginya untuk mengikutinya. Tapi jika kita termasuk orang yang ya ketika mendengar seorang qari membaca ya lalu kita merasakan indah, ya, padahal itu tidak cocok dengan kebiasaan kita, ya. Nah itu ya, lalu kita mau berusaha ingin ikuti, ya. Setelah ikuti tidak bakal bisa, ya. Artinya tidak bakal bisa mengikutinya, tentu akan berbeda, ya. Nah, ini lebih baik ya tidak kita lakukan. Kenapa? Karena justru itu akan mengganggu hafalan kita, ya. Maka cukuplah kita ya ingat bahwa bacaan ya yang kita baca adalah bukan untuk kita jadikan pamer ya kepada yang lain, bukan. Tapi untuk kita baca dengan bagus sesuai dengan tajwid, ya, sesuai dengan amalan perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila, ya. Jadi kembali kita ingat bahwa itu semua adalah untuk ya kita jadikan bacaan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menunjukkan siapa diri kita kepada yang lain, bukan. Tapi ya untuk
memperdengarkan Al-Quran yang indah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita. Ya. Nah itu ya. Jadi kalau di tengah-tengah bacaan itu lupa, nah itu istighfar ya. Nah, kalau memang lupa sama sekali, blank sama sekali, hilang ya, ya silahkan bertakbir saja ya. Kalau kita tidak lagi menemukan lanjutannya. Demikian, wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Abdullah di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, pembagian jenis qalqalah sebenarnya ada berapa? Dan di sebagian buku tajwid ada yang mengatakan terbagi dua, yaitu sugro dan kubro. Tapi di buku tajwid yang lain ada yang mengatakan 3, sugro, wusto, dan kubro. Mohon contohnya Ustaz di dalam Al-Quran di ayat keberapa Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya, ya. Pelajaran tentang qalqalah ini sudah pernah kita sampaikan. Mungkin nanti bisa dicari ya. Judul yang keberapa itu ya. Sudah lama ya. Sudah lama ya. Namun kita ulang kembali ya, bahwa qalqalah itu ya, pertama sugro ya. Sugro artinya kecil ya. Yakni pekerjaannya kecil ya. Qalqalah hurufnya ada 5. Ketika huruf-huruf qalqalah itu sukun ya, asli dia sukun ya, maka jadilah dia sugro. Karena kita tinggal membacanya saja dengan qalqalah. Nah, begitu ya. Jadi tinggal membacanya saja dengan qalqalah ya. Misalnya kalimat ya pada ya qad ya, qad ya, qad aflahal mu'minun, surat Al-Mu'minun ya. Maka ini ya dalnya sukun asli ya. Jadi ya kita jadikan dia sugro. Yang kedua adalah qalqalah wusto ya. Nah, kalau yang lain menamakan kubro tidak apa-apa ya. Baik yang menamakan wusto maupun yang menamakan kubro ya. Maka itu hanya istilah saja, penamaan saja. Karena yang menamakan wusto, maka yang ketiganya kubro nantinya. Jadi sugro, wusto, kubro ya. Sedangkan yang menamakan pertama sugro, kedua kubro, maka yang ketiganya akan menamakan akbar. Nah itu ya penamaan saja. Bagaimana dengan yang wusto ini? Yang wusto ini yaitu qalqalahnya ya yang kedua, pertengahan. Ya, ada 2 pekerjaan. Pertama ya, dikarenakan huruf qalqalahnya itu tidak sukun. Tapi huruf qalqalahnya itu berharokat. Jadi pekerjaannya 2. Pertama, sukunkan terlebih dahulu dengan cara apa? Waqaf. Baru pekerjaan kedua, mengqalqalahkan. Contohnya adalah qul huwallahu ahad. Nah, asalnya ahadun, berharokat. Jadi pertama kita harus sukunkan dulu dengan cara waqaf. Setelah waqaf baru kemudian kita qalqalahkan. Maka disebutlah wusto atau kubro. Nah, yang ketiga yang disebut qalqalah kubro atau yang lain lagi menamakan akbar ya. Yakni ketika huruf qalqalah itu dalam keadaan bertasydid. Ya. Kalau tadi sugro dan kubro cara membacanya sama, tidak ada perbedaan. Dan yang ketiga ini bacaannya berbeda. Karena ada 3 pekerjaan, ya. Yang pertama karena dia bertasydid, kita waqafkan dulu. Setelah kita waqafkan,
kita berhenti karena ada tasdidnya. Baru yang ketiga, setelah itu kita qalqalahkan. Jadi yang pertama ya, waqafkan. Yang kedua, tahan dengan tasdidnya. Yang ketiga, baru kita ya, munculkan qalqalahnya. Contohnya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Nah, ketika kita baca, maka kita tahan wa tab. Karena kita wakafkan dia dalam keadaan bertasdid. Jadi kita wakafkan ya, lalu kita tahan, dan yang ketiga kita qalqalahkan. Maka inilah yang menjadi perbedaannya, maka dia disebut kubra atau disebut akbar, yang paling besar karena pekerjaannya lebih banyak. Ada 3 ya. Jadi yang sugro hanya 1 qalqalah saja. Yang wusta ada 2 ya. Sukunkan dengan waqaf kemudian qalqalah. Sedangkan yang kubra atau yang akbar ya, kita waqafkan lalu kita tahan dan kita qalqalahkan. Maka itu perbedaan 3 bacaan qalqalah tersebut, bahwa yang sugro dan kubro sama membacanya, sedangkan yang akbar ini sedikit berbeda dengan menahannya terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Iya, nah, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi ya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abu Unes Ali Subhana hafizahullah atas ilmu dan nasihat yang sangat berharga di kesempatan ini. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, demikian program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Qur'an dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Qur'an Al-Karim. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkannya. Nah, kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM.